Halo teman-teman, senang sekali bisa berbagi informasi dengan kalian hari ini. Kalian pernah dengar tentang cacar monyet? Ini adalah topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Cacar monyet itu penyakit yang disebabkan oleh virus, namanya monkeypox virus. Virus ini cukup unik dan menarik untuk dipelajari. Nah, virus ini bisa menular dari hewan ke manusia, dan juga dari manusia ke manusia loh. Jadi, kita harus waspada terhadap cara penularannya. Gejalanya mirip seperti cacar air, tapi biasanya lebih ringan. Namun, tetap saja kita harus berhati-hati. Awalnya, kita bisa demam, sakit kepala, dan badan terasa sakit semua. Gejala ini bisa membuat kita merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, muncul ruam-ruam di wajah yang lama-lama menyebar ke bagian tubuh lain. Ruam ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ruam ini nanti akan berisi cairan, lalu mengering dan akhirnya rontok. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu. Tenang aja, cacar monyet biasanya tidak parah kok. Kebanyakan orang bisa sembuh dengan sendirinya. Kebanyakan orang sembuh sendiri dalam beberapa minggu. Namun, penting untuk tetap menjaga kesehatan selama masa pemulihan. Tapi, kita tetap harus hati-hati ya. Selalu ikuti saran dari tenaga medis dan jaga kebersihan diri. Terutama untuk adik-adik dan orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Mereka harus lebih ekstra hati-hati. Oh iya, meskipun namanya cacar monyet, penyakit ini tidak hanya ditularkan oleh monyet loh. Hewan lain seperti tikus juga bisa menjadi sumber penularan. Jadi, selalu jaga kebersihan dan hindari kontak dengan hewan liar untuk mencegah penularan. Tetap sehat dan waspada teman-teman. Virus cacar monyet ini pertama kali ditemukan pada monyet di tahun 1998. Kasus pertama pada manusia terjadi beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo. Sejak saat itu, beberapa negara di Afrika Tengah dan Barat juga melaporkan adanya kasus cacar monyet. Hewan pengerat, seperti tikus dan tupai, dipercaya sebagai tempat tinggal alami virus ini. Penularan ke manusia bisa terjadi kalau kita digigit atau dicakar hewan yang terinfeksi. Selain itu, menyentuh cairan tubuh hewan atau makan daging hewan yang terinfeksi juga bisa jadi jalan penularan. Virus ini juga bisa menular antar manusia loh. Misalnya, jika kita menyentuh ruam, cairan tubuh atau terkena percikan air liur dari orang yang terinfeksi. Cacar monyet itu menular, teman-teman. Penyakit ini bisa menyebar dari satu orang ke orang lain dengan cukup mudah jika kita tidak berhati-hati. Penularannya bisa terjadi melalui beberapa cara nih. Mari kita bahas satu persatu supaya kita lebih waspada. Pertama, kontak langsung dengan ruam atau luka cacar monyet. Ini adalah cara yang paling umum virus ini menyebar. Misalnya, kita menyentuh ruam, cairan dari ruam, atau keropeng cacar. Jadi, sangat penting untuk menghindari kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi. Kedua, kontak dengan benda yang sudah terkena virus. Virus ini bisa bertahan di permukaan benda untuk beberapa waktu. Contohnya, handuk, baju, atau spray yang dipakai oleh orang yang terinfeksi. Pastikan untuk selalu mencuci barang-barang ini dengan benar. Ketiga, droplet atau percikan air liur. Virus ini bisa menyebar melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan bisa terjadi kalau kita terkena batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi, terutama dalam jarak dekat dan waktu yang lama. Jadi penting untuk menjaga jarak dan memakai masker. Keempat, dari ibu hamil ke janin melalui plasenta. Ini adalah cara penularan yang sangat berbahaya karena bisa mempengaruhi kesehatan bayi yang belum lahir. Yang perlu diingat, orang yang terkena cacar monyet bisa menularkan virus sejak gejala pertama kali muncul sampai ruamnya benar-benar sembuh. Jadi, isolasi dan perawatan yang tepat sangat penting. Biasanya, virus ini akan menunjukkan gejala dalam waktu 6-12 hari, tapi bisa juga 5-21 hari. Jadi, jika Anda merasa terpapar, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kasus cacar monyet pertama di Indonesia ditemukan pada bulan Agustus 2022. Sejak saat itu, pemerintah terus memantau dan melacak orang-orang yang pernah kontak dengan pasien cacar monyet untuk mencegah penyebaran virus. Kabar baiknya, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kasus cacar monyet di Indonesia masih sedikit. Meskipun begitu, kita tetap harus waspada ya. Terutama kalau kita baru saja bepergian ke negara-negara yang banyak kasus cacar monyet atau melakukan kontak erat dengan pasien positif.
Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, kan? Ini adalah prinsip dasar yang sangat penting, terutama ketika kita berbicara tentang penyakit menular seperti cacar monyet. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan cacar monyet. Langkah-langkah ini sederhana namun sangat efektif jika dilakukan dengan konsisten. Pertama, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir secara teratur. Ini adalah langkah dasar yang sering diabaikan, tetapi sangat penting, apalagi setelah kita menyentuh hewan atau orang yang sakit, sebelum makan dan setelah dari toilet. Kebiasaan ini bisa mencegah banyak penyakit, termasuk cacar monyet. Kedua, jangan dekat-dekat dengan hewan yang sakit, terutama monyet dan hewan pengerat. Hewan-hewan ini bisa menjadi pembawa virus. Kalau terpaksa harus memegang hewan, pastikan pakai alat pelindung diri yang sesuai ya. Sarung tangan dan masker bisa sangat membantu. Ketiga, masak daging sampai matang. Virus bisa mati pada suhu tinggi, jadi pastikan daging dimasak dengan benar. Pastikan dagingnya matang sempurna sebelum dimakan. Ini tidak hanya berlaku untuk daging, tetapi juga produk hewani lainnya. Keempat, hindari kontak dengan orang yang sakit. Ini adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Jangan dulu melakukan kontak fisik dengan orang yang memiliki gejala cacar monyet. Gejala ini bisa termasuk ruam, demam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Kelima, jaga kebersihan lingkungan. Bersihkan dan semprotkan disinfektan pada permukaan benda yang sering disentuh. Ini termasuk meja, gagang pintu, dan perangkat elektronik. Keenam, pakai masker saat sakit atau berada di tempat ramai. Masker bisa membantu mencegah penyebaran virus lewat percikan air liur. Masker sangat efektif dalam mengurangi risiko penularan, terutama di tempat-tempat yang padat. Terakhir, lakukan vaksinasi. Vaksin cacar air ternyata juga efektif untuk mencegah infeksi cacar monyet loh. Jadi pastikan untuk mendapatkan vaksinasi jika tersedia. Gejala cacar monyet biasanya muncul sekitar 6-13 hari setelah terkena virus. Beberapa gejala yang sering muncul antara lain demam, sakit kepala, nyeri otot, kelenjar getah bening bengkak, kelelahan, dan muncul ruam. Ruam ini biasanya muncul 1-3 hari setelah demam. Ruam ini bisa muncul di wajah, telapak tangan, telapak kaki, mulut, alat kelamin, dan mata. Awalnya ruam akan terlihat seperti bintik merah, lalu berubah menjadi benjolan berisi cairan, kemudian mengering dan rontok. Sampai saat ini, belum ada obat khusus untuk cacar monyet. Penanganan utama yang dilakukan adalah mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain: istirahat yang cukup, minum banyak air putih, minum obat pereda nyeri seperti paracetamol untuk menurunkan demam dan nyeri, oleskan krim atau lotion anti gatal untuk mengurangi rasa gatal pada ruam. Yang tidak kalah penting, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar untuk mencegah penyebaran virus. Cuci tangan secara teratur, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, dan hindari kontak dekat dengan orang lain. Kapan kita harus periksa? Segera ke profesional kesehatan atau fasilitas kesehatan jika mengalami gejala cacar monyet, terutama jika demam tinggi yang tidak kunjung turun, ruam yang menyebar dengan cepat, ruam yang terinfeksi, sulit bernapas, sakit kepala yang parah, atau bicara mulai ngawur. Dokter akan melakukan pemeriksaan dan mungkin mengambil sampel cairan dari ruam untuk memastikan diagnosis. Cacar monyet umumnya tidak berbahaya dan bisa sembuh sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, komplikasi bisa saja terjadi, seperti infeksi bakteri, ruam yang terinfeksi bakteri, pneumonia atau infeksi paru-paru, ensefalitis atau peradangan otak, atau kehilangan penglihatan jika ruam muncul di mata. Komplikasi lebih sering terjadi pada anak-anak, ibu hamil, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah. Meskipun cacar monyet umumnya tidak mematikan, kita tetap harus waspada dan melakukan langkah-langkah pencegahan. Jaga kebersihan diri, cuci tangan secara teratur, hindari kontak dengan orang yang sakit, dan bersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Cari informasi yang benar tentang cacar monyet dari sumber yang terpercaya, seperti Kementerian Kesehatan atau WHO. Vaksin cacar air terbukti efektif dalam mencegah infeksi cacar monyet. Konsultasikan dengan dokter mengenai vaksinasi. Jika mengalami gejala, segera hubungi dokter. Cacar monyet adalah penyakit yang bisa dicegah.
Dengan memahami cara penularannya dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kita dapat melindungi diri dan keluarga dari virus ini. Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah penyebaran cacar monyet.